Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, meet me again in English lesson. Right now, we are going to study about passive voice. Do you know the meaning of passive voice in bahasa? Yes, passive voice is kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, we also study about passive voice and active voice too. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita juga belajar passive voice dan active voice. Belajar kalimat pasif dan juga kalimat aktif. So, what is kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya di depan. Kalau saya kasih contoh, kalimat dalam bahasa Indonesia, misalkan, ayah membaca koran. Nah, ayah sebagai pelaku itu adalah subjek, sementara koran adalah yang diderita atau objek penderita. Jadi, koran di situ adalah posisinya sebagai objek. Maka, untuk membuat kalimat aktif ini menjadi pasif, objeknya kita taruh di depan. Kalimatnya akan menjadi koran dibaca oleh ayah. For example, here, Dani helps Riri. To change the active voice into passive voice, what we have to do first is to find the verbs. Pertama kali untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah dengan mencari kata kerjanya. Di sini kata kerja yang digunakan adalah helps. Kata kerja keberapa ini? Helps di sini adalah kata kerja pertama. Kalimat pasif berdasarkan tenses yang bermacam-macam ya. Jadi kalau misalkan kalimat ini merupakan kalimat simple present, maka nanti rumus pasifnya juga pasif present. Artinya rumusnya akan berbeda-beda sesuai dengan tensesnya. Kita lanjutkan lagi, Dani helps Riri. Dani sebagai subjek dan Riri sebagai objek. Kalau kita artikan kalimatnya adalah Dani membantu Riri. Maka tadi ya, satu, kita harus menemukan kata kerjanya. Oh, di sini yang digunakan adalah kata kerja ke-1. Kalau kata kerja ke-1, maka rumus pasifnya adalah to be. Nah, to be yang digunakan adalah to be present. To be present itu ada is, am, dan are. Plus kata kerja ke-3. Langkah yang kedua adalah kita tadi sudah menemukan kata kerjanya di sini adalah helps, kata kerja ke-1. Yang kedua adalah find the object, temukan objeknya, supaya kita bisa meletakkan objeknya itu di depan. Nah, objeknya di sini adalah Riri. Riri sebagai objek. Objeknya adalah Riri. Okay, so the sentence becomes Riri, karena Riri tadi sebagai objek, maka kita letakkan di depan. Riri is helped by Dani. Riri ditolong oleh Dani. Kenapa di sini Riri menggunakan is? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa setelah objek, ini kan rumusnya objek ya. Setelah itu plus to be present. Kenapa to be present? Ya karena di sini yang digunakan kata kerjanya kata kerja ke-1. Maka to be-nya adalah to be present. Apa sih to be present? Itu yang is, am, dan are. Nah, selanjutnya, kenapa di sini harus menggunakan help-nya itu ed? Help di sini adalah kata kerja ke-3. Jadi, semua kalimat pasif menggunakan kata kerja ke-3. Jadi, kalian harus menghafal kata kerja ke-3. Nah,
Riri taruh di depan, kemudian is helped by Dani. Kalau misalkan di sini objeknya lebih dari satu, otomatis to be-nya pun akan berubah. Bukan is lagi, tapi are. Okay. The next. So, I give you the pattern. Object plus to be present. To be present here is, am, are. It depends on the object. Ini tergantung dari objeknya ya, pakai to be ini. Kalau misalkan to be-nya, kalau misalkan objeknya lebih dari satu, ya makanya to be-nya pakainya are. Nih. Kalau misal objeknya cuma satu, berarti yang digunakan antara is atau am. Tapi kalau lebih dari satu, misalkan saya tambahkan di sini Riri and Adi, misal. Kan 2 orang tuh objeknya. Berarti yang digunakan adalah to be-nya are. The next sentence, Mr. Hasan teaches the students. Nah, ini juga sama. Ya, langkah pertama kita temukan kata kerjanya, sudah dapat di sini adalah teaches. Kemudian langkah kedua adalah find the object. Sorry. Aduh, ini ketutupan lagi. Find the object. Oke. Objeknya di sini adalah the students. Nah, the students more than one. Kenapa more than one? Karena students-nya ada S-nya. Maka, students tadi sebagai objek, kita pindahkan ke depan. Students-nya. Students. Nah, karena student-nya itu lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Taught ini dari mana? Taught ini dari kata kerja ketiga dari teach. Sebenarnya pasif itu hanya ngikutin rumusnya aja. Dan asal kalian hafal kata kerja ketiga, insya Allah bisa. Terus, Mr. Hasannya itu pindah ke belakang. By oleh Mr. Hasan. Oke, the next sentence, Mr. Hasan taught the students. The sentences look the same. Kelihatannya kalimatnya sama ya. But the difference is on the verb. Jadi perbedaannya itu ada di kata kerjanya. Di kalimat pertama, bisa kalian lihat di situ ya. Di kalimat pertama, kata kerjanya menggunakan kata kerja ke satu. Sementara di kalimat kedua, nih ke satu. Sementara di kalimat kedua, dia menggunakan kata kerja kedua. Bentuk dari teach, itu taught. Mr. Hasan taught the student. Nah, ini selalu berpasangan ya. Kalau kata kerjanya yang digunakan ke satu, maka to be-nya juga to be present. To be present. Tapi, kalau kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja kedua, maka to be yang digunakan adalah to be past. To be past itu apa? Was dan were. Was dan were. Nah. So, how is the sentence? Bagaimana kalimatnya? Objeknya kan tadi students. Students, karena lebih dari satu, kita tidak gunakan are ya. Kenapa tidak gunakan are? Karena ini kalimatnya, kalimat ini kalimat simple past. Nih, menggunakan kata kerja kedua. Simple past. Maka to be yang digunakan juga harus to be past. Yaitu was atau were. Lalu kenapa tidak was? Kenapa were? Ya karena students, di sini ada S-nya. Lebih dari satu. Maka kita gunakan were. The students were taught by Mr. Hasan. Nah, kebetulan kata kerja ketiga dari teach itu sama dengan kata kerja kedua. Jadi, kalau saya bisa tuliskan, teach itu kata kerja keduanya adalah taught. Ketiganya juga sama ya. Ketiga juga taught.
Nah, okay. The next. So the pattern is object plus to be past. To be past-nya apa? Was atau were. Kemudian ditambah kata kerja ketiga. Jadi kalian kalau ngafalin lihat kalimatnya ya. Kalimatnya kalau simple present berarti to be-nya to be present. Kalau kalimatnya simple past berarti to be-nya juga to be past. Dan untuk kata kerja yang digunakan ya semua menggunakan kata kerja ketiga. Apapun tensisnya, semua kalimat pasif menggunakan kata kerja ketiga. So let's try to find the passive form for this sentence. The cat drinks milk. The cat. As I mentioned before, when you want to change the active sentence into passive one, the first thing to do is to find the verb. Pertama kali kalian harus mencari kata kerja yang digunakan. Kata kerja ke-1 atau kedua, gitu ya. Ya. So what do you think, guys? What verb is it? Ini dia kata kerjanya. Kata kerja keberapa? Ya, ini kata kerja ke-1. And the second one is to find the object. Untuk menemukan objeknya. Kucing minum susu. Pelakunya siapa? Kucing. Pelaku itu subjek. Objeknya yang menderita siapa? Susu. Karena susu diminum, ya kan? Maka milk ini menjadi objek. Objek. Nah. Lalu kalimatnya gimana? Pindahkan milk-nya ke depan. Milk. Nah, karena di sini drinks pakai kata kerja pertama, maka perubahannya adalah menggunakan to be present. To be present itu ada is, ada am, ada are. Lalu kalau milk itu to be-nya apa? Milk itu to be-nya is. Is plus kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya mana? Dari sini. Drink, kalian cari kata kerja ketiganya apa? Drink, drank, drunk. Pakai u, drunk. Milk is drunk oleh by the cat. By the cat. Do you understand? Mudah-mudahan ya. Oke, saya hapus. The sentence becomes. Nah, ini dia. Milk is drunk by the cat. The second sentence. The cat drank milk. Pertama, cari kata kerjanya. Oke, I've already underlined the verb. Saya sudah menggarisbawahi drank. Cuma kalian tinggal mencari aja drank itu kata kerja keberapa. Drank itu adalah kata kerja kedua. Nah, kalau kata kerja kedua, ya, tadi saya sudah bilang, jika ini kata kerja kedua, ini kan berarti kalimat ini adalah kalimat dengan tensi simple past, lampau. Maka perubahannya juga harus pakai to be past. Langkah selanjutnya, tadi kata kerja sudah ketemu, kemudian cari objeknya. Objeknya apa? Milk. Taruh di depan, milk. Nah, plus to be, ya kan? To be past, was atau were. Milk itu kita anggap satu. Milk was. Nah, kata kerja ketiga dari drank. Cari drink, drank, drunk. Oke, yang di atas ya. Milk was drunk by the cat. By the cat. Oke. Milk was drunk by the cat. Jadi sebenarnya kalimat satu dengan kalimat kedua itu sama, cuma bedanya kalau yang pertama menggunakan tensi simple present, kemudian yang kedua menggunakan tensi simple past. Kalau yang ini to be-nya to be present, kalau yang ini to be-nya to be past. Milk was drunk by the cat.
Okay? I think that's all for today. I hope you can understand the material. And if you still feel confused, you can ask me a question, or you can text me now, or maybe if you have a time. I think I should end our lesson today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.